apapun, wanita yang hebat, yang kemudian dia berpisah, itu tidak lebih hebat dari wanita yang hebat, tapi dia masih mempertahankan rumah tangga. Merasa fail kah? Gagal kah? Kesalahan di pasangan itu tidak bisa satu ya mas, dua orang. Kalau ada orang berpisah, entah pacaran atau rumah tangga, terus selalu nunjuk yang lain, enggak dia kok yang salah. Ya kakak tahu, tapi sekarang kakak itu tahu artinya berpisah itu apa. Oh lama pak, memutuskan berpisah itu jauh lebih susah daripada memutuskan untuk menikah. Saya ngomong sama mantan suami, bukan karena kita yang nggak baik atau kamu merasa jadi seperti apa, enggak. Ya memang nggak cocok. Di dunia ini perpisahan itu nggak hanya dia aja yang mengalami itu sih. Suatu beban itu kan karena kita ngerasa bahwa beban itu kok di aku semua ya gitu. Amal Bastian Talk is back. Ngomongin apa aja untuk siapa saja. Saya mengenal wanita ini itu gara-gara dia minta saya untuk jadi artisnya gitu, jadi endorsement kaos yang dia produksi. Dan tiba-tiba kita ngobrol banyak, bukan cuma masalah endorsement, tapi akhirnya ngobrol ke masalah pribadi, masalah proyek, masalah apa sih what next gitu kan, what next moving. Dan ternyata setiap kali kita ketemu, ternyata obrolan itu mengarah ke satu proyek, yaitu proyek vlog. Akhirnya vlog Amal Bastian Talk ini terbentuknya juga karena kiprah si beliau ini gitu kan, yang ngasih support, kemudian yang ngasih masukan gini gitu, dan bahkan ngasih satu tema besar gitu ya untuk vlog saya yang ada kaitannya dengan dunia yang grey, abu-abu, jarang diomongin orang, tabu. Bahkan orang melihatnya itu kayak melihat isu yang saya angkat di vlog ini seolah-olah seperti kayak ada tapi orang malas ngomongin karena takutnya ini terlalu sensitif gitu. Dan alhasil setelah pertimbangan cukup banyak, setelah belasan episode, akhirnya si beliau ini bisa diajak ngobrol juga di vlog saya. Padahal ini seharusnya adalah di vlog 101 ya, episode 101, tapi berhubung dia udah ngebet banget ya udahlah kita kolek-kolek aja. Ngebet pak, oke baik. Kamu yang ngasih. Oh ya, Bu. berdua biar begitu kan. Selamat datang Ibu. Selamat datang Arita. Bapak. Ternyata nggak gampang ya in frame depan kamera. Saya appreciate loh sama kalian para talent-talent yang handal. Biasanya Bu Arita itu ada di belakang kamera, merintah semua gitu kan, yang ngasih ini harus gini harus gitu gitu kan. Tapi alhasil dia bisa diculik dan bisa nampang di depan kamera. Nggak jauh beda kan dengan yang di belakang? Enakan di belakang Yang di Pak. belakang. Oh, suka main belakang. Lebih enak di belakang Oh gitu, Pak. Ya, Pak, gitu. iya. Tapi kan berhubung Bu Arita kan punya background jurnalis juga kan dulu Ya, kan. ya, Jadi kan ya sudah kayak gini kan siap-siap di interview itu kayak udah biasa kan. Iya, kan? biasanya interview orang Pak. Oke. Tapi Lanjut. hari ini publik harus tahu loh siapa Anda sesungguhnya. Siapa Anda yang ada di balik seorang Amal Bastian dan juga Agnes Santoso dari setiap gitu. vlognya yang ada. Baik, boleh. Gak apa-apa kan? Boleh, Sharing dengan boleh. yang lain nggak? Siap, Oke kan? siap. Oke. Tisu, Ayo. tolong tisu. Kertas koran, tas kresek, tolong disiapin. Karung gonis kan. Karung goni sekalian ya. Aduh ya. Wanita karir iya. Seorang iya. entrepreneur iya. Ya. Ibu. Ibu rumah tangga. Terima kasih Ibu Agnes. Oh gitu itu. Gak apa, bintang tamu. Kemudian anak dua ya. Anak dua, tapi dengan ayahnya, bukan dengan aku. Nah, ini kan sudah ada tandanya kan dengan ayahnya, tapi juga bukan dengan Ibu Arita. Ya. Artinya split Yes, over. divorce. Divorce, Ya. bukan separated ya? No. Sudah sah? Sudah. Sudah sah. Tahun kapan? Prosesnya dimulai 2 tahunan, hampir 3 tahunan yang lalu, tapi baru Ketok magicnya? Kok ketok magic? beberapa bulan yang lalu. Beberapa bulan yang lalu. Oke, prosesnya lama berarti. Oh lama Pak, memutuskan berpisah itu jauh lebih susah daripada memutuskan untuk menikah. Menikahnya dulu gimana? Cepat banget? Kenalan? Dulu kenalan Januari. Ketemu deal? Kenalan Januari, Maret oke, kita punya hubungan, April dilamar, September menikah. Oke, Jadi dan- dari jarak kenal pertama sampai menikah itu 9 bulan. 9 bulan. 9 Setelah bulan. itu si kecil yang pertama lahir. Jarak 2 tahun, 2 tahun. setelah itu jarak 5 tahun, yang kedua lahir. Jadi Oke. totally dalam rumah tangga sekitar 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Kemudian akhirnya
perpisahan harus memutuskan, terjadi ya. dan prosesnya cukup lama ketimbang jadiannya kemudian memutuskan iya. menikah. Why? Iya. Why take so long? Kenapa lama sekali? Banyak yang dipikirkan karena perpisahan yang tidak punya anak itu kan imbasnya Cepet. tidak hanya ke kita berdua ya, tapi ke anak. Sorry, terutama. kalau perpisahan dengan anak pasti banyak anak juga Oh, gitu iya. ya. Maksudnya rumah tangga yang berpisah karena ada anak itu jauh lebih susah daripada yang belum ada anak. Iya, Itu iya, aku alami. Jadi masa-masa fase menunggu ada perubahan nih di kita 6 bulan pisah rumah, pisah apa, kemudian ngobrol lagi dan ternyata nggak bisa, akhirnya ya sudah diputuskan untuk ya sudah memang nggak bisa. Nggak bisa Gitu. dan akhirnya keputusan bercerai itu memang maksudnya gini loh, selama 2 tahun untuk prosesnya itu sendiri sehingga persidangan memutuskan untuk bercerai itu butuh lama sekali. Pertimbangannya lebih ke arah ke anak atau ke personalnya sendiri Lebih ke sesungguhnya? dari mantan suami sih yang sebenarnya nggak mau tapi saya juga nggak bisa daripada berjalan. menyakiti satu sama Daripada lain mending menyakiti. berpisah. Jadi saya selalu ngomong sama mantan suami saya begini, Mas, kita ini bukan kamu tidak baik atau aku tidak baik loh, atau aku baik atau kamu tidak baik, tidak ada kata tidak baik ataupun baik. Kayak botol gitu ya, kita ngomong air mineral lah, oke, belum ada endorse nggak apa-apa. Jadi kayak air mineral merek Aqua dengan air mineral aja, dia punya botol yang berbeda dengan tutup yang berbeda. Kalau kita pegang air mineral kemudian kita kasih tutup botol Aqua, nggak cocok juga kan, nggak match. Pun sebaliknya seperti itu. Jadi saya ngomong sama mantan suami bukan karena kita yang nggak baik atau kamu merasa jadi seperti apa, enggak, ya memang nggak cocok aja udah gitu loh. Kan sudah berusaha 8 tahun, kemudian setelah itu juga sudah ngobrol dan juga ya memang nggak ada yang bisa dipertahankan. Jadi benar kata orang kalau meraih sesuatu itu mudah, tapi kalau mempertahankan itu sulitnya bukan main. Makanya saya appreciate sekali dengan para rumah tangga yang di atas 10 tahun saya menaruh hormat sama mereka 20 tahun apalagi 25 tahun orang tua kita yang zaman-zaman dulu emas perak itu gila-gila. Ibaratnya beginilah, kalau kita dikasih Tuhan umur sampai 60 tahun, kemudian kita menikah di umur 25, berarti 35 tahun kita akan menghabiskan waktu dengan orang yang lain darah, lain lingkungan, ibaratnya lain keturunan, ibaratnya gitu, dan kita harus stay sama dia terus. Dan appreciate sekali untuk orang-orang yang bertahan sampai sekarang di rumah tangganya. Saya appreciate sekali. Merasa oke deh, Ibu Arita appreciate dengan mereka yang long last begitu hubungannya. Tapi dengan saya coba balikan ke sini. Berarti kalau untuk kondisi saya ini merasa fail kah, gagal kah? Boleh saya mengatakan itu? Ya, ada fase saya merasa gagal menjadi perempuan, gagal menjadi ibu, gagal menjadi istri. Saya sempat menghakimi diri saya sendiri, kemudian kemudian merasa bahwa diri ini nggak worth it. Sampai sekarang sebenarnya masa kurang percaya diri itu tuh masih muncul sebenarnya, tahu nggak? Beberapa orang bilang, kamu tuh bisa loh, harusnya masa sih itu tidak kepercayaan diri yang timbul akibat perpisahan, gitu loh. Karena ya apapun wanita yang hebat, yang kemudian dia berpisah itu tidak lebih hebat dari wanita yang hebat tapi dia masih mempertahankan rumah tangga. Correct. Ya, gitu. Itu yang membuat saya sampai sekarang bukan nggak mau, tapi lebih kepada ada satu sisi yang aku gagal gitu. Aku nggak. Dan itu diakui kan? Iya, dan kayaknya belum pantas aja untuk muncul depan orang, hey aku wanita karir tapi aku divorce. Oke. Bukan menjadi kebanggaan loh. Enggak. Tapi juga bukan berarti tidak mau mengakui kan, kalau memang. Iya, tapi maksud saya tidak untuk dipublikasikan sebagai influencer atau apa bahwa setelah berpisah karir wanita lebih baik, tidak gitu juga. Tidak gitu juga. Banyak kok wanita yang bersuami karirnya lebih bagus, banyak perempuan yang single karirnya lebih bagus, banyak. Ini hanya sebuah kondisi saja. Bukan bermaksud mengkomparasikan atau menghakimi, tidak kan ya? Tidak sama sekali. Yes. Gitu. Dan pernah mencoba untuk memperbaiki tidak daripada mengakhiri? Pernah. Jadi kalau bisa dibilang jarak antara anak pertama sama anak kedua itu kan 5 tahun. Jadi masalah itu sudah ada sejak 4 bulan kami menikah. Masalahnya sama, tidak berubah dan tidak bergeser dari situ. Akhirnya anak pertama, kemudian waktu anak pertama lahir aku bilang sama dia,
kalau kita mau terus sampai tua nih, nggak apa-apa, tapi anaknya satu aja. Waktu itu bilangnya gitu, kalau kamu minta anak lagi, sorry tuh sih, aku nggak bisa. Dan bahkan di pernikahan keempat pun, karena kan background dia kan yang punya prinsip banyak anak banyak rezeki ya. Nah, jadi dia itu kayak sering cerita ke aku, temennya ini punya anak 5, temennya ini punya anak 4 gitu. Dan pada tahun keempat pernikahan kami, aku menyuruh dia untuk poligami. Aku menyuruh dia untuk poligami agar hasrat dia dan cita-cita dia untuk punya banyak anak terpenuhi meskipun tidak dari aku. Sampai seperti itu. Dan pada akhirnya memutuskan untuk anak kedua. Ya waktu itu dia gini, kesalahan di pasangan itu tidak bisa satu ya mas, dua orang. Jadi kalau ada orang berpisah, entah pacaran atau rumah tangga terus selalu nunjuk yang lain, enggak dia kok yang salah, enggak, it's bullshit. Semua kesalahan itu ditimbulkan berdua. Hubungan pacaran ataupun pernikahan itu semua kesalahan di ini berdua. Jadi kesalahan kami itu akhirnya kami diskusikan yang memutuskan tuh ya sudah punya anak lagi. Makanya kenapa jarak anak pertama sampai anak kedua jaraknya cukup jauh 5 tahun itu. Tapi nggak apa-apa, aku tidak menyesal punya anak kedua dan akhirnya berpisah karena anak kedua aku ganteng sekali. Dan aku selalu dipuji karena membawanya dia ke mall terus kemudian digodain sama sales itu, bu anaknya lucu gitu, jadi ngerasa cantik aja. Is it okay for them? Untuk Oke siapa? nggak buat mereka berdua selama otomatis kan mereka masih kecil kan, masih harus ada pendampingan orang tua. Oke nggak buat mereka sepantauan dari Bu Arita? Jadi kemarin gitu ya, kita share grup kan fotonya ya. Jadi anakku yang kedua ini kan udah masuk ke usia 8 tahun ya. Tahun ini usia 8 tahun, dia kelas 1 SD, mau naik kelas 2 Sudah SD. tahu lah kondisi keluarga seperti apa ya, meskipun tipis-tipisnya nggak sih? Sebelumnya sudah tahu, sebelumnya hanya sudah tahu. Tapi ketika dia sadar, aku baru momennya kemarin banget. Jadi kemarin banget aku pulang ke Malang, kemudian dia bangun tidur. Biasanya itu bangun tidur aku ciumin, aku peluk gitu, bunda, biasanya begitu. Tapi kemarin aku cium dia nggak ada respon, aku peluk dia juga nggak ada respon. Terus dia kasih aku satu statement begini, udah bunda pulang aja, aku pengen sendiri. Wow. Kemudian dia menangis. Kalah kenapa gitu kan? Akhirnya aku tidak mau meninggalkan meskipun dia mengusirku beberapa kali. Aku peluk dia, sampai dia akhirnya mau ngomong. Dia naik ke lantai 2 ke kamarnya dia, kemudian aku masuk ke kamarnya dan aku masih bertanya gitu. 15 menit untuk aku tidak dijawab pertanyaanku, kakak kenapa? Dan akhirnya dia ngomong kalau Daniel tahu kalau ayah dan bunda sudah berpisah. Bukankah kakak tahu dari dulu? Saya bilang gitu. Iya kakak tahu, tapi sekarang kakak itu tahu artinya berpisah itu apa. Artinya orang tua tidak satu rumah itu seperti apa. Berarti fasenya adalah sebelumnya dia tahu, sekarang dia menyadari arti perpisahan itu sendiri seperti apa gitu. Jadi aku ajak ngobrol banyak hal dan sebagainya. Waktu itu ayahnya kebetulan ada di rumah gitu ya. Aku panggil ayahnya ke atas. Kita sama-sama bertiga bahwa kita ngomong ke dia bahwa ya hubungan suami istrinya enggak, tapi tetap ya ayah ya ayahnya kakak, ayahnya adik, bunda ya bundanya kakak, bundanya adik gitu loh. Ya nggak ada yang berubah dari itu. Dengan usia yang 7 tahun ya gitu loh. Jadi ini menjelaskan ke arah sana kalau kalian berdua berpisah itu sulit loh. Sulit sekali loh, dan akhirnya dia yang sebelumnya tahu menjadi sadar itu, mohon maaf Bu Arita, itu pukulan hebat dengan anak seusia kakak. Iya. Makanya kemarin kan kalau boleh dibilang biasanya kan aku aktif chat dan WA dan sebagainya kan, dan kemarin aku bener-bener lost selama beberapa jam karena menenangkan bahwa dia sudah sadar bahwa ini orang tuanya berpisah. Kemudian apa gitu, aku kasih contoh beberapa kondisi yang ya memang di dunia ini perpisahan itu nggak hanya dia aja yang mengalami itu sih. Jadi kadang kan kita ngerasa berat sendiri suatu beban itu kan karena kita ngerasa bahwa beban itu kok di aku semua ya gitu. Jadi aku kasih gambaran dia bahwa memang ada beberapa kondisi yang berpisah juga, ada sepupunya juga yang juga berpisah, tapi juga di satu lain aku ngomong sama dia bahwa tidak harus begitu, karena apapun anakku dua-duanya laki-laki gitu kan, nanti dia akan jadi kepala rumah tangga, dia punya istri, dia punya anak, dia jangan sampai dia punya pikiran bahwa perpisahan itu biasa gitu. Akhirnya dia
tidak apa ya, tidak fight di hubungannya.